Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi manajemen. Sebelum masuk presentasi kami, alangkah baiknya kita mengenalkan anggota tim. Perkenalkan, nama saya Raffi Abi Erlangga dengan NIM 23417201115 dengan rekan saya. Saya Muhammad Eril dengan NIM 23417201183. Dari kelas TI 2H. Berikut adalah pembahasan yang akan nanti dibahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah fakta, data, dan informasi yang merupakan soal nomor pertama. Yang kedua atau bab 2 sendiri adalah informasi sebagai sumber organisasi yang merupakan soal nomor 3. Selanjutnya fungsi SIM pada organisasi yaitu bab 3 pada nomor soal 5. Selanjutnya SIM sebagai pengambilan keputusan pada nomor 7. Dan yang terakhir adalah tantangan pada organisasi bisnis pada nomor 9. Yang pertama adalah fakta, data, dan informasi. Seperti yang bisa dilihat, fakta merupakan sebuah kebenaran yang tidak bisa diubah dan merujuk pada kejadian yang pernah terjadi dan dapat diverifikasi. Kemudian pada data merupakan sekumpulan simbol, angka, atau kata yang belum diproses dan bersifat mentah, sehingga data ini belum bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data sebelumnya yang sebelumnya adalah mentah, kemudian diolah dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, saya ambil contoh dari jaringan di Indonesia yang merupakan sebuah fakta atau berita, di mana terdapat data yang menunjukkan kalau rata-rata kecepatan di internet di Indonesia itu hanya berkisar 20,17 megabit per second. Sedangkan itu hanya data yang bersifat mentah dan harus diolah, yang kemudian menjadi informasi. Informasi dari data tersebut adalah karena hal tersebut, negara Indonesia tertinggal dibanding negara dengan infrastruktur lebih maju. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu informasi sebagai sumber organisasi. Mengapa nih kira-kira informasi ini penting banget sebagai sumber organisasi? Alasan yang pertama adalah informasi itu digunakan sebagai prediksi dari tren atau risiko yang akan terjadi. Selanjutnya adalah mempercepat proses pengambilan keputusan dan yang terakhir adalah mengurangi risiko kesalahan strategis dan produk yang buruk. Ambil contoh kita sebagai sebuah CEO dari perusahaan semikonduktor. Nah, informasi itu kita bisa pakai sebagai prediksi tren dan risiko yang akan terjadi entah itu besok atau setahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Nah, gunanya informasi itu bisa dilihat dari perusahaan menggunakan analisis data pasar global untuk memprediksi permintaan chip di masa depan. Ini penting banget kalau kita sebagai CEO harus mengetahui informasi yang terjadi di lapangan. Dan yang kedua adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Seperti kita sebagai seorang CEO, maka dari informasi yang ada, kita olah dan kita bisa mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya adalah fungsi sistem informasi manajemen dalam lingkungan organisasi. Adapun fungsi-fungsinya adalah untuk meningkatkan akurasi data, mempermudah melakukan koordinasi antar bagian-bagian di dalam organisasi tersebut, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir adalah untuk menekan biaya operasional. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Bagaimana penggunaan SIM dalam pengambilan keputusan? Yaitu dengan menyediakan data relevan dan akurat untuk analisis, mengumpulkan dan memproses informasi dari berbagai sumber, menyajikan data dalam bentuk laporan atau grafik yang mudah dipahami, membantu mengidentifikasi tren dan memonitor kinerja, memungkinkan prediksi hasil berdasarkan data historis, dan membantu manajer membuat keputusan berbasis fakta-fakta tersebut, bukan dari asumsi pribadi. Kemudian yang bab 5 adalah tantangan organisasi di balik berkembangnya sistem informasi manajemen organisasi tersebut. Adapun tantangan pertama yang harus dihadapi adalah adaptasi dan integrasi teknologi baru tersebut. Kemudian keterampilan karyawan juga harus diperbarui. Kemudian ada peningkatan risiko keamanan cyber dan kebocoran data karena sekarang kebanyakan data organisasi tersebut
di-manage oleh sistem informasi manajemen. Kemudian biaya implementasinya dan pemeliharaannya. Kemudian manajemen, perubahan budaya dan proses bisnis. Dan yang terakhir adalah kompleksitas dalam memilih platform atau teknologi yang tepat. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari tim kami ketika merancang presentasi ini. Baik, sekian. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.